Dalam dunia geopolitik, posisi geografis adalah takdir, dan Recep Tayyip Erdogan memahami betul bagaimana mengubah posisi Turki yang terjepit di antara dua benua menjadi senjata tawar tingkat tinggi. Dengan menguasai Selat Bosphorus dan Dardanelles, Turki memegang kunci akses bagi setiap kapal perang yang ingin masuk atau keluar dari Laut Hitam. Di bawah payung konvensi Maastricht, Erdogan memiliki otoritas hukum untuk menutup selat tersebut bagi kapal perang negara yang bertikai, sebuah kekuatan yang ia gunakan dengan sangat lihai untuk meredam eskalasi antara NATO dan Rusia tanpa harus memutus hubungan dengan salah satunya. Logika real politik Erdogan didasarkan pada prinsip bahwa kepentingan nasional Turki berdiri di atas kesetiaan buta pada aliansi manapun. Meskipun Turki adalah anggota NATO dengan kekuatan militer terbesar kedua di aliansi tersebut, Ankara menolak untuk sekadar menjadi pion kebijakan Washington di kawasan Eurasia. Erdogan menyadari bahwa secara geografis, Turki bertetangga langsung dengan Rusia di utara dan konflik Timur Tengah di selatan. Oleh karena itu, bagi Ankara, menjalin hubungan kerjasama dengan Moskow bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan keharusan strategis demi menjaga keamanan perbatasan mereka sendiri. Sikap berdiri di dua kaki ini terlihat nyata saat Turki tetap menjalin hubungan dagang dan energi dengan Rusia meskipun negara-negara Barat menjatuhkan sanksi berat kepada Moskow. Erdogan melihat celah di mana Turki bisa menjadi satu-satunya saluran udara bagi Rusia yang terisolasi, sekaligus menjadi satu-satunya jalur komunikasi bagi Barat yang buntu dengan Putin. Dengan tidak memihak secara ekstrem, Turki justru mendapatkan keuntungan ganda, pasokan gas murah dari Rusia dan status sebagai mitra keamanan yang tak tergantikan bagi Amerika Serikat di sayap timur NATO. Prinsip tidak ada kawan abadi juga tercermin dalam ketegasan Erdogan saat menembak jatuh jet tempur Rusia pada 2015. Namun kemudian hanya dalam waktu singkat ia berhasil memulihkan hubungan dan bahkan membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Moskow. Manuver ini sempat membuat Washington murka. Namun Erdogan tetap bergeming karena ia memahami bahwa memiliki rudal Rusia memberikan Turki daya tawar lebih besar saat berhadapan dengan tekanan politik dari Gedung Putih. Baginya, kedaulatan berarti tidak membiarkan satupun kekuatan besar memiliki kendali mutlak atas kebijakan pertahanan Turki. Real politik Erdogan adalah pelajaran bagi Indonesia bahwa di tengah dunia yang terfragmentasi, posisi geografis yang strategis harus dibarengi dengan keberanian diplomatik. Turki tidak hanya menunggu nasib ditentukan oleh kekuatan besar, melainkan secara aktif menciptakan realitas baru di meja perundingan. Dengan memposisikan diri sebagai penjaga selat dunia, Turki membuktikan bahwa negara menengah bisa mendikte jalannya sejarah jika mereka mampu memainkan kartu geografi dengan cerdas dan tanpa rasa takut terhadap tekanan asing. Perang Ukraina menjadi panggung pembuktian bagi Turki sebagai satu-satunya negara yang mampu berbicara dengan kedua pihak yang bertikai di tengah kebuntuan total diplomasi global. Erdogan berhasil memposisikan dirinya sebagai mediator yang jujur namun pragmatis, yang tidak hanya mencari kedamaian semu, melainkan solusi praktis yang dibutuhkan dunia. Pencapaian terbesarnya adalah Black Sea Grain Initiative atau Perjanjian Gandum, di mana Turki berhasil meyakinkan Rusia dan Ukraina untuk tetap mengizinkan ekspor pangan melalui Laut Hitam demi mencegah krisis kelaparan global. Kemampuan Turki melakukan mediasi ini didasarkan pada kepercayaan yang ia bangun melalui pendekatan dua arah. Di satu sisi, Turki memasok drone tempur Bayraktar TB2 ke Ukraina yang sangat efektif menghantam militer Rusia. Namun di sisi lain, Erdogan tetap menjaga dialog pribadi yang akrab dengan Vladimir Putin. Bagi banyak analis Barat, tindakan ini tampak kontradiktif. Namun dalam kacamata real politik Erdogan, inilah cara menjaga keseimbangan, agar Turki tidak dipandang sebagai ancaman langsung oleh Rusia namun tetap dihormati sebagai sekutu yang tangguh oleh Ukraina. Turki memahami bahwa jika Ukraina jatuh sepenuhnya, atau jika Rusia mengalami kehancuran total, stabilitas di Laut Hitam akan hilang, dan itu akan merugikan kepentingan nasional Turki. Oleh karena itu, diplomasi Erdogan bertujuan untuk mempertahankan kebuntuan yang terkendali, manage stalemate di mana tidak ada pihak yang menang telak namun tidak ada pula yang hancur total. Dengan menjadi tempat perundingan perdamaian di Istanbul dan Antalya, Turki secara efektif menggeser pusat gravitasi diplomasi dari Jenewa atau New York ke wilayah kekuasaannya sendiri. Keberanian
Erdogan berdiri di dua kaki juga terlihat saat ia menjadi penghalang bagi masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO sebelum tuntutan keamanan Turki terkait isu terorisme dipenuhi. Erdogan menggunakan momen krisis Ukraina untuk menekan sekutu baratnya agar menghentikan dukungan terhadap kelompok militan Kurdi yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Turki. Manuver ini menunjukkan bahwa dalam logika Erdogan, setiap krisis adalah peluang untuk memperkuat posisi domestik dan memaksa dunia untuk mengakui kepentingan strategis Ankara yang selama ini sering diabaikan. Pelajaran bagi Nusantara sangat jelas. Menjadi mediator bukan berarti harus menjadi pihak yang lemah atau pasif. Indonesia bisa meniru Turki dengan menggunakan posisi strategis kita di antara dua samudera untuk menjadi jembatan diplomasi yang memiliki gigi. Diplomasi bukan hanya soal kata-kata manis di forum internasional, melainkan soal bagaimana kita bisa memberikan solusi real seperti keamanan pangan atau energi yang membuat pihak-pihak yang bertikai merasa berhutang budi pada kehadiran kita di meja perundingan. Konflik Suriah adalah medan paling rumit di mana logika real politik Erdogan diuji secara ekstrem melalui keterlibatan langsung militer dan kesepakatan-kesepakatan rahasia dengan berbagai pihak. Turki memiliki kepentingan tunggal di Suriah, mencegah terbentuknya koridor terorisme di sepanjang perbatasannya dan mengelola jutaan pengungsi agar tidak mengacaukan stabilitas dalam negerinya. Untuk mencapai ini, Erdogan tidak ragu untuk bekerja sama dengan Rusia dan Iran melalui proses Astana. Meskipun mereka mendukung pihak yang berseberangan dalam perang saudara di Suriah tersebut, Erdogan sadar bahwa Amerika Serikat seringkali mengkhianati kepentingan Turki dengan mendukung kelompok militan YPG di Suriah demi melawan ISIS. Dalam logika Erdogan, dukungan AS terhadap YPG adalah ancaman langsung bagi keutuhan wilayah Turki. Inilah yang mendorong Turki untuk melakukan operasi militer lintas batas secara mandiri tanpa menunggu persetujuan NATO. Tindakan tegas ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa jika menyangkut kedaulatan wilayah, Turki tidak akan tunduk pada dikte sekutu terdekatnya sekalipun, dan lebih memilih untuk berkoordinasi secara taktis dengan Rusia di lapangan. Kelihayan Erdogan terlihat dalam kemampuannya menukar wilayah pengaruh di Suriah dengan Rusia demi kepentingan strategis yang lebih besar. Seringkali, Turki mengizinkan Rusia memperkuat posisi di satu titik di Suriah sebagai imbalan agar Rusia tidak menghalangi operasi militer Turki di titik lain. Hubungan kawan tapi lawan frenemies ini adalah bentuk murni dari real politik, di mana persaingan dan kerja sama terjadi di waktu dan tempat yang sama. Erdogan membuktikan bahwa diplomasi tingkat tinggi adalah seni mengelola ketidaksepakatan tanpa harus memicu perang terbuka. Masalah pengungsi juga digunakan Erdogan sebagai alat tawar yang sangat efektif terhadap Uni Eropa. Dengan menampung hampir 4 juta pengungsi Suriah, Erdogan memegang keran migrasi ke Eropa. Jika Eropa terlalu keras menekan Turki dalam urusan hak asasi manusia atau demokrasi, Erdogan tinggal mengancam akan membuka gerbang pengungsi ke arah Yunani. Ini adalah diplomasi pragmatis yang sangat dingin, di mana isu kemanusiaan dikonversi menjadi modal politik untuk memastikan Uni Eropa tetap menyalurkan bantuan finansial dan tidak terlalu mencampuri urusan internal Turki. Bagi Indonesia, cara Turki mengelola konflik perbatasan di Suriah mengajarkan bahwa kedaulatan tidak bisa hanya dijaga dengan nota protes diplomatik. Kadang, sebuah bangsa harus berani mengambil tindakan fisik yang tegas dan membangun aliansi taktis bahkan dengan rival sekalipun demi mengamankan kepentingan nasional yang paling mendasar. Kita harus belajar bagaimana mengelola halaman belakang kita, seperti isu Laut China Selatan, dengan kombinasi kekuatan militer yang kredibel dan diplomasi yang lincah yang tidak kaku pada satu blok kekuatan saja. Kunci utama mengapa Erdogan berani berdiri di dua kaki adalah keberhasilannya membangun industri pertahanan dalam negeri yang sangat mandiri dan kompetitif. Turki menyadari bahwa selama mereka bergantung pada senjata buatan Barat, kebijakan luar negeri mereka akan selalu tersandera oleh ancaman embargo atau sanksi. Sejak tahun 2000-an, Erdogan secara masif mendorong hilirisasi teknologi militer, mengubah Turki dari sekadar pembeli senjata menjadi salah satu eksportir alutsista tercanggih di dunia melalui perusahaan-perusahaan seperti Baykar dan Aselsan. Produk kebanggaan mereka, drone Bayraktar TB2, telah menjadi legenda baru dalam peperangan modern dari Nagorno-Karabakh hingga Ukraina.
Dengan memiliki senjata yang mengubah aturan main game changer di medan perang, Turki memiliki daya tawar diplomatik yang luar biasa. Banyak negara di Afrika, Asia Tengah, dan bahkan Eropa kini mengantre untuk membeli senjata Turki, yang secara otomatis meningkatkan pengaruh politik Ankara di negara-negara tersebut. Diplomasi drone ini membuktikan bahwa teknologi adalah bentuk kekuasaan yang bisa digunakan untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada superpower. Kemarahan Amerika Serikat saat Turki membeli S-400, Rusia justru dibalas Erdogan dengan mempercepat proyek jet tempur generasi kelima buatan lokal. KAN, Erdogan ingin menunjukkan bahwa jika Washington menendang Turki dari program F-35, maka Turki akan menciptakan pesaingnya sendiri. Keberanian ini hanya mungkin muncul karena Turki telah memiliki fondasi sains dan industri yang kuat. Dalam pandangan Erdogan, tidak ada kedaulatan politik tanpa kedaulatan teknologi. Sebuah bangsa akan selalu didikte jika mereka tidak mampu memproduksi alat perlindungannya sendiri. Strategi pertahanan Erdogan juga mencakup pengembangan kapal induk mini, kapal selam, hingga sistem rudal jarak jauh secara mandiri. Hal ini membuat NATO menyadari bahwa mendepak Turki dari aliansi adalah kerugian besar karena mereka kehilangan salah satu produsen senjata paling inovatif. Di sisi lain, Rusia juga menghormati kekuatan militer Turki karena mereka tahu militer Turki tidak bisa dilumpuhkan hanya dengan mematikan suku cadang dari barat. Inilah inti dari dua kaki, ketika Anda kuat di rumah sendiri, semua orang akan berebut untuk menjadi kawan Anda. Indonesia harus mengambil pelajaran besar dari diplomasi Bayraktar ini. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kita masih sangat bergantung pada alutsista asing. Hilirisasi pertahanan harus menjadi prioritas agar diplomasi bebas aktif kita memiliki kekuatan nyata. Bayangkan jika Indonesia mampu memproduksi kapal cepat rudal atau drone canggih secara massal. Daya tawar kita di Laut China Selatan akan meningkat drastis. Dan kita tidak perlu lagi merasa cemas setiap kali ada gesekan kepentingan dengan kekuatan besar di utara maupun selatan. Langkah Erdogan berdiri di dua kaki bukan sekadar taktik bertahan hidup, melainkan visi jangka panjang untuk menjadikan Turki sebagai salah satu kutub kekuatan utama dalam dunia multipolar. Turki tidak lagi puas hanya menjadi pinggiran Eropa atau penjaga NATO di timur. Mereka ingin menjadi pemimpin bagi dunia Islam dan negara-negara berkembang yang merasa tidak puas dengan tatanan dunia yang didominasi Barat. Erdogan sedang membangun narasi bahwa dunia adalah lebih dari sekadar 5. The world is bigger than 5. Sebuah kritik tajam terhadap dominasi anggota tetap Dewan Keamanan PBB melalui organisasi seperti Organisasi Negara-Negara Turki OTS dan peningkatan kehadiran ekonomi di Afrika. Turki sedang membangun blok kekuatannya sendiri. Erdogan memanfaatkan kekosongan kepemimpinan di dunia Arab dan kelemahan Eropa untuk memproyeksikan pengaruh Turki sebagai model negara modern yang tetap menjaga nilai-nilai tradisional dan kedaulatan mutlak. Keberhasilan Turki menavigasi krisis Ukraina membuktikan bahwa di masa depan, negara-negara menengah yang cerdas akan memiliki peran yang lebih besar daripada superpower yang kaku dalam ideologinya. Pelajaran terakhir dari realpolitik Erdogan adalah pentingnya stabilitas domestik sebagai fondasi kebijakan luar negeri yang agresif. Meskipun dihantam krisis ekonomi dan inflasi, Erdogan berhasil mempertahankan basis dukungannya dengan menonjolkan kebanggaan nasional dan prestasi teknologi. Ia memahami bahwa seorang pemimpin hanya bisa berdiri di dua kaki di luar negeri jika ia memiliki pijakan yang kuat di dalam negeri. Bagi rakyat Turki, Erdogan telah mengembalikan harga diri mereka sebagai bangsa yang besar dan disegani. Bukan lagi orang sakit dari Eropa seperti di masa lalu. Dunia tahun 2026 dan seterusnya akan semakin kacau. Dan strategi Turki memberikan cetak biru bagi negara-negara seperti Indonesia untuk tetap selamat dan berdaulat. Kita tidak perlu memilih pihak jika kita bisa menjadi pihak yang dibutuhkan oleh semua orang. Berdiri di dua kaki berarti kita harus memiliki kaki yang kuat dalam ekonomi, teknologi, dan militer, sambil tetap memiliki tangan yang lincah dalam berdiplomasi. Kedaulatan tidak diberikan secara gratis oleh sistem internasional, melainkan harus direbut melalui kecerdasan, ketegasan, dan kemandirian yang konsisten.